Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Minibus terperosok ke parit drainase Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Batubara. Bobi Nasution menunjuk pamannya sebagai PLH Sekretaris Daerah Kota Medan. Siswa SMP Negeri 2 Galang terpaksa berbagi ruangan dengan anak sekolah lain karena sekolah terlibat sengketa. Mantan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga menyelewengkan dana lebih dari 856 juta rupiah. Kejaksaan Negeri Deli Serdang menetapkan mantan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang, Amos F. Karo bersama dengan mantan Bendahara Era Rahmawati sebagai tersangka. Penetapan tersebut dilakukan pasca penangkapan keduanya pada 23 April lalu. Berdasarkan dari hasil penyelidikan pihak kejaksaan, kedua tersangka diduga melakukan penyelewengan dana terkait kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana alam pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2023 senilai lebih dari 856 juta rupiah. Pengungkapan kasus ini pun berawal dari ketika Amos F. Karo memecat beberapa tenaga honorer yang ada di kantornya karena tidak terima dengan aksi tersebut. Kemudian para mantan anggotanya melakukan aksi dan melaporkan halnya ke kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Deli Serdang pada awal tahun 2024. Sehingga pada tanggal 23 April kemarin, petugas resmi menahan mantan pelaksana BPBD Deli Serdang yang sebelumnya sempat menjabat sebagai Sekretaris Kesbakpol Deli Serdang. Tersangka Amos F. Karo saat ini masih ditahan di tahanan Rutan Kelas 1 Medan dan Era Rahmawati ditahan di Rutan Wanita Kelas 2 Medan selama 20 hari, terhitung mulai 23 April kemarin untuk kepentingan pemeriksaan. Kedua tersangka ini adalah sebagai tersangka dalam kasus kegiatan sosialisasi penggunaan bencana alam pada BPBD Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2023. Demikian. Kedua tersangka telah dilakukan penahanan dan telah dikirim kepada Rutan Kelas 1 Medan untuk tersangka pertama dan untuk tersangka kedua di Rutan Perempuan Kelas 2A Medan. Untuk persidangan kasus berikut akan dilaksanakan usai pihak kejaksaan dinyatakan selesai melakukan pemeriksaan terhadap keduanya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Kita beralih ke informasi lainnya. Bobi Nasution menunjuk pamannya sebagai PLH Sekretaris Daerah Kota Medan. Wakil Wali Kota Medan menyatakan penunjukan berdasarkan pertimbangan kinerjanya sebagai mantan Kepala Bapeda Medan. Pernyataan sikap. Beni Sinomba Siregar ditunjuk sebagai PLH Sekda Kota Medan sehari setelah pelantikan Wiria Al-Rahman sebagai penjabat Bupati Deli Serdang di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara pada 23 April lalu oleh Hasanuddin, penjabat Gubernur Sumatera Utara. Penunjukan kedua sosok itu dalam jabatan strategis lantas memicu kontroversi. Sebelum ditunjuk sebagai PLH Sekda, Beni merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan. Sementara Wiria Al-Rahman menjabat sebagai Sekda Kota Medan sejak tahun 2018 lalu. Wiria merupakan saudara ipar Wakapolri Komjen Agus Andrianto. SK PLH ini mungkin berapa hari masih mencoba untuk mempelajari ke depan, tapi yang pasti kami ingin meningkatkan kemajuan di pemerintahan. Nah, kalau itu saya belum tahu, itu hak wali kota. Ya, saya mungkin wakil bisa menjawab negara ini ya.
Sementara Aulia menepis tudingan nepotisme dengan alasan bahwa penunjukan Benny merupakan murni usulan dari dirinya, Aulia, dengan menguatkan bantahan bahwa jabatan Benny saat ini bukan karena semata-mata ikatan kekerabatan dengan Wali Kota Medan, melainkan atas pertimbangan kinerjanya sebagai mantan Kepala Bapeda Medan. Ya, terkait dengan saudara atau apa. Nah ini kan kita ambil fungsi pengawasan itu sebenarnya kan jatuh di wakil. Saya sebagai wakil mengusulkan. Karena kenapa saya mengambil Pak Benny? Saya lihat kinerja waktu beliau kerja di Bapenda. Kenaikan pendapatan daerah itu sangat signifikan. Nah berarti ini kan salah satu fondasi pemerintah itu kan Bapenda. Ya. Jadi saya ambil sikap itu dan saya Beredarnya narasi praktik nepotisme ini bersamaan dengan keberadaan Bobi Nasution yang tengah melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Medan. Dan Serikat Buruh merayakan peringatan Akibat masih terlibat terkait masalah sengketa lahan, ratusan siswa-siswi dari SMP Negeri 2 Galang, Deli Serdang terpaksa berbagi ruangan dengan anak sekolah lain. Siswa-siswi merasa tak nyaman. Sekolah Dasar Negeri 105.384 Pisang Pala, Kabupaten Deli Serdang kini dijadikan lokasi mengajar siswa-siswi SMP Negeri 2 Galang, Kabupaten Deli Serdang. Hal ini karena gedung sekolah mereka terlibat sengketa lahan yang hingga kini juga masih belum selesai. Belajar mengajar tidak dimulai di pagi hari. Proses belajar kini harus berbagi dengan tingkat sekolah dasar yang sebelumnya menjalani sekolah lebih dahulu. Tidak hanya jam belajar, faktor jarak tempuh sekolah dan gangguan dari warga sekitar juga menjadi alasan utama yang membuat mereka tidak nyaman dengan kondisi terkini belajar. Kenyamanan para siswa juga turut terganggu hingga menyebabkan banyak siswa-siswi tidak masuk sekolah. Pindah, ini kami menempati di SD Pisang Pala yang dimana dari lokasinya dari sekolah lama ke sekolah sekarang itu cukup jauh. Yang tadinya teman-teman saya naik angkot langsung sampai ke sekolah lama, ini ketika kami di sekolah baru kami harus jalan 2 km. Itu soal jarak, soal waktu. Karena masuk siang tadi itu adanya belajar yang kurang konduktif, males, mungkin mengantuk, yang dimana ketika jam-jam segitu seharusnya kami tidur. Sementara salah satu wali murid SMP Negeri 2 Galang mengaku selama ini tidak mengetahui kondisi sekolah terlibat sengketa lahan. Ia berharap pemerintah Kabupaten Deli Serdang segera membangun sekolah baru atau menyelesaikan urusan lahan tersebut. Pemkab Deli Serdang juga tidak langsung tanggap untuk membangun SMP Negeri 2. Tadi kita udah juga melihat bagaimana tempat sementara anak-anak SMP Negeri 2. Tadi ada informasi dari Pak Ismail, sudah banyak yang pindah. Ini yang membuat nanti mungkin semakin lama semakin banyak yang pindah, habislah anak-anak SMP Negeri 2. Kasihan guru-gurunya. Jadi kita berharap supaya Pemkab Deli Serdang, Bupati Deli Serdang segeralah memberikan tempat yang baru. Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang hingga kini belum juga memberikan keterangan secara resmi terkait kasus sengketa tersebut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Auri Gagustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.